Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi manajemen proyek tentang fase analisis. Baik, langsung saja. Tujuan dari fase analisis adalah mengidentifikasi secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aliran data Jordan, metode analisis bubble chart atau data flow bubble chart, metode dan analisis. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut ini adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC, yaitu pendefisian user. Analisis bersama dengan user mengembangkan diagram seperti pada gambar. Mereka memulai dengan membuat daftar sebuah user yang tidak akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Kemudian mereka menggambar garis panah untuk membuat sebuah input dari output dan output untuk masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Tujuan dari proses ini yaitu pertama untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer, kedua untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnis sendiri dari tipe analisis ini. Selanjutnya yaitu spesifikasi fungsi atau the functional specification atau VS. VS menjelaskan sebuah tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka sistem seperti di atas. Menu-menu perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin setiap perubahan di dalam lingkungan user. Sebagai tambahan pada proposal, VS juga merupakan kontrak antara user dengan tim proyek atau PT. Sejumlah uang yang besar mungkin dipertaruhkan dan user membutuhkan lebih rinci tentang apa yang diberikan dibandingkan apa yang ada di proposal. VS mungkin akan dinegosiasikan dan ditinjau kembali, dan ketika persetujuan dicapai, proposal harus tanda tangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu garis besar VS atau outline of the VS. 1 halaman judul, kedua daftar isi, ketiga gambaran sistem atau ikhtisar sistem, keempat yaitu tujuan utama, 5 kebutuhan khusus sistem, 6 deskripsi komponen, 7 pengiriman yang lain, 8 perubahan spesifikasi, 9 penerimaan, 10 user dan interface tim proyek, 11 tanggung jawab user, 12 istilah, kondisi dan asumsi. Selanjutnya teknik penulisan untuk membaca non teknis. Untuk menulis VS yang baik memang sulit sekali. Jika VS menjelaskan sebuah sistem teknis maka disebut dokumen teknis. Tetapi VS ini menuliskan untuk membaca non teknis, tulisnya dari sudut pandang user, gunakan terminologinya. Untuk itu Anda harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Alasan terbesar yang menyebabkan kesalahan pengertian dokumen dari kata-kata yang memiliki dua arti. Hal yang sama dihindari janji-janji yang sulit dilakukan. Kegunaan yang lain, spesifikasi fungsi. VS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek baru, untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, dan report yang dapat digunakan dalam user guide. Selanjutnya yaitu ke software tools untuk analisisnya.
digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing phase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Contohnya Excalator. Excalator dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram atau DFD tingkat tinggi seperti pada gambar 6.2, kemudian memecahkan DFD ke level-level berikutnya yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhir staf diputuskan melalui pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan, programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan setiap pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Kesimpulan dari phase analysis yaitu diharapkan VS dinegosiasikan atau ditilik kembali. Jadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan. Atur batas penyelesaian. Jika tidak disetujui antara individu-individu atau departemen-departemen menyebabkan analisis paralisis, diambil dari seorang dari tiap departemen dan dikumpulkan dalam suatu ruang dan ditekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah ini dipecahkan. Selanjutnya yaitu kita tinjau kembali kejadian-kejadian utama dalam fase analisis. Pertama, spesifikasi fungsi atau VS yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kedua, jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis dan dibeli oleh user. Ketiga, PPP diperbaiki untuk memasukkan perhitungan-perhitungan baru dan jadwal-jadwal sumber-sumber masih dijalankan seluruh kegiatan. Keempat, yaitu desain tingkat atas telah dilakukan. Hal ini memungkinkan terjelas, tetapi Anda harus mengerjakan TLD ketika Anda menemukan gagasan dan menggambarkan gambar. Ini mungkin bukan TLD terbaik, mungkin pada akhirnya akan digunakan juga, tetapi itu merupakan terobosan pertama bagaimana sistem akan bekerja dan bagian utama yang akan diproduksi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.